Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas ataupun proyek akhir dari mata kuliah pemrograman pemrograman web yang diampu oleh dosen Pak Fadli gitu. Nah, pada kali ini saya diperintahkan untuk membuat website dengan kode igniter 4 yang tujuannya itu untuk menampilkan atau dan mengelola aktivitas harian, biodata atau CV, riwayat pendidikan. Nah, bisa kita simpulkan pada proyek akhir kali ini adalah membuat website portofolio, teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Daniel dengan NIM 230500020, mata kuliah pemrograman web, Fakultas Teknologi dan Bisnis di Universitas Syedzi Madani, teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah tujuan yang paling penting yang harus kita utamakan, teman-teman, yaitu kebutuhan fungsional. Nah, jadi aplikasi ataupun website yang saya buat ini saya rancang dengan memperhatikan kebutuhan fungsional utamanya, teman-teman, yang akan memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Jadi berikut adalah beberapa kebutuhan fungsional yang dijelaskan dalam gambar tersebut, teman-teman. Yang pertama yang pasti adalah navigasi yang jelas ke modul biodata, pendidikan, dan aktivitas, teman-teman. Jadi aplikasi yang saya buat ini ataupun website yang saya buat ini yang udah saya buat navigasi yang intuitif menuju 3 modul, teman-teman. 3 modul utamanya adalah biodata, pendidikan, dan aktivitas. Jadi pengguna itu dapat dengan mudah mengakses informasi tanpa kesulitan, dan ini penting untuk menjaga pengalaman pengguna ataupun UX tetap menyenangkan, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah basisnya web, teman-teman, bukan seperti selembar kertas yang dimana dalam portfolio ataupun CV yang di kertas itu sudah ada biodata, pendidikan, dan bahkan pengalaman dan lain sebagainya itu dalam satu lembar kertas. Beda dengan website, agar mudah dipahami dan mudah juga dilihat, enak dipandang, makanya saya buat 3 navigasi utama ini, teman-teman. Nah, dan juga kenapa saya buat 3? Karena menurut saya pengelolaan datanya itu yang efisien. Jadi pada website saya kali ini tuh bertujuan untuk memudahkan admin, terutama saya pribadi, dalam mengelola data yang disimpan dalam database gitu, seperti biodata pribadi, riwayat pendidikan, dan daftar aktivitas harian. Jadi saya mudah pengelolaannya itu yang efisien, yang itu mencakup kemampuan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data dengan mudah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Di dalam gambar itu adalah tampilan halaman utama atau tampilan home-nya di website yang saya buat. Kita lanjutkan. Yang kedua, kita harus mengatur desain database-nya, teman-teman. Kita itu butuh apa aja gitu tuh di dalam website ini. Nah, saya jelaskan dulu, desain database itu adalah salah satu aspek penting, teman-teman, dalam pembangunan website ini. Kenapa? Karena detail lebih lanjut mengenai bagaimana struktur, bagaimana database itu dibangun untuk mendukung fungsionalitas aplikasi tersebut. Gitu. Nah, yang pertama saya buat adalah sebenarnya yang di dalam gambar ini itu hanya mencakup buat aktivitas, teman-teman. Nah, saya lanjut. Poin yang pertama adalah aktivitas, atau yang disebutkan di situ adalah activities, yang mencakup, yang menyimpan data aktivitas harian seperti kegiatan yang dilakukan pada setiap harinya. Nah, di tabel ini tuh akan memiliki kolom seperti tanggal, jam, aktivitas, keterangan, media, yang path-nya itu foto ataupun video, teman-teman. Nah, yang kedua adalah biodata atau CV,
yang menyimpan informasi pribadi dan profesional teman-teman, yang mencakup data diri seperti nama, alamat, kontak, pengalaman kerja, kemudian dan keahlian yang dimiliki gitu teman-teman. Yang terakhir adalah di dalam database itu saya buat education teman-teman, atau bisa kita sebut tabel pendidikan. Nah, di tabel pendidikan ini atau education ini itu untuk menyimpan data tentang pendidikan formal dan non formal. Jadi yang mencakup nama institusi, jurusan, tahun mulai dan selesainya pendidikan, serta informasi lain yang sangat relevan teman-teman. Itu saya buat dengan tabel education teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang keempat, yaitu fitur front end aplikasinya teman-teman. Nah, pada fitur ini itu merujuk pada bagian aplikasi ataupun web yang terlihat dan berintegrasi langsung dengan pengguna. Di bawah saya akan jelaskan fungsional dari fitur front end ini teman-teman. Yang pertama itu yang paling penting adalah modul biodatanya teman-teman. Modul itu menampilkan biodata pengguna dalam format yang terstruktur dengan baik. Nah, ini tuh memungkinkan pengunjung untuk mengetahui informasi dasar tentang pengguna seperti nama, alamat, dan pengalaman kerja. Mungkin pada tabel-tabel berikutnya adalah sama seperti slide yang telah saya bahas tadi. Begitu, ada aktivitas, ada education ataupun pendidikan teman-teman. Nah, pada fitur front end ini ada hal yang sangat menarik teman-teman. Apa sih hal menariknya? Saya letakkan fitur pencarian dan filter teman-teman, karena emang tujuan dari tugas itu adalah ini, fitur pencarian dan filter teman-teman. Jadi pengguna itu dapat mencari data atau memfilter hasil berdasarkan kriteria tertentu, seperti mencari nama, ataupun bisa mencari dari tanggal atau kategori aktivitas jika di halaman aktivitas, untuk menemukan informasi dengan cepat teman-teman. Kemudian dari tugas juga menyantumkan bahwasanya harus ada sorting dan pagination teman-teman. Apa sih itu? Jadi itu adalah data yang ditampilkan akan terorganisir dengan baik, dengan opsi untuk mengurutkan hasil berdasarkan parameter yang dipilih. Jadi selain itu, aplikasi saya ini juga sudah mendukung pagination yang memungkinkan data ditampilkan dalam halaman-halaman yang lebih kecil dengan maksimal 10 data per halaman. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu adalah misalkan di dalam aktivitas saya itu sudah mencantumkan 30 aktivitas yang sudah saya lakukan. Nah, jadi pagination ini fungsinya adalah membuat dalam satu halaman, per halaman itu menjadi hanya ada 10. Jadi 20-nya itu ada di 10-nya lagi di halaman kedua dan 10-nya lagi di halaman ketiga, karena maksimal per halaman itu adalah 10 teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah fitur backend-nya teman-teman. Sebenarnya fitur backend ini jauh lebih rumit kita buat, karena ini adalah otak ataupun bisa kita bilang itu parameter, kurang lebih seperti itu, dari gerak-geriknya di halaman utama yang tampil, dan ini adalah otak yang di belakangnya yang bekerja, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, bagian backend ini sebenarnya jadi backend ini itu bertanggung jawab teman-teman untuk mengelola dan memproses data yang dimaksud oleh ataupun yang dimasukkan oleh pengguna atau admin. Jadi, nah, seperti yang tadi saya bilang, ada fitur yang namanya searching, cari, dan juga filter teman-teman. Nah, di sini disediakan. Jadi backend itu lebih sibuk mencari ataupun menfilter data-data yang ada, kurang lebih seperti itu.
Nah, di Weekend ini ada apa aja sih? Seperti yang saya tampilkan, ada form tambah ataupun edit, validasi file wajib, upload media, cek tipe atau ukuran, simpan ke Word table. Nah, di situ di dalam folder upload teman-teman, itu medianya. Jadi di Weekend ini sebenarnya teman-teman, dia itu ada query yang bekerja di belakangnya, yaitu CRUD teman-teman. Jadi pada panel admin yang pastinya itu memiliki kontrol penuh atas data yang ada. Data CRUD ini, apa sih CRUD? CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Nah, jadi di panel admin itu kita dapat membuat, dapat membaca, dapat memperbarui, dapat menghapus informasi yang ada di setiap modul seperti aktivitas harian, biodata, dan riwayat pendidikan gitu. Kemudian ada juga upload media aktivitas. Jadi di panel admin dapat mengupload media terkait aktivitas harian seperti gambar atau dokumen. Aplikasi ini memiliki fitur validasi untuk memastikan media yang diupload sesuai dengan tipe dan ukuran yang diperolehkannya gitu. Baik teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah pemberitahuan dengan flash message teman-teman. Apa sih flash message? Itu digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna dan admin setelah melakukan tindakan seperti setelah data berhasil disimpan atau terjadi kesalahan dalam pengisian formulir. Nah, sebenarnya ini tuh bisa kita bilang seperti notifikasi teman-teman. Jadi misal kita menghapus data, maka akan ada notifikasi yang memastikan, yang meyakinkan kita bahwa apakah kita benar-benar ingin menghapus data tersebut. Kemudian jika diedit itu kurang lebih ada notifikasi jika berhasil, maka notifikasinya adalah edit ataupun update berhasil dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita demoin. Nah, selanjutnya di sini adalah layout aplikasi ataupun website yang udah saya buat itu teman-teman. Yang pertama itu ada layout aktivitas. Nah, yang di sebelah kiri itu layout yang di halaman home. Jadi di situ ada 7 aktivitas. Nah, dan di situ hanya menampilkan 7 aktivitas. Aktivitas terbaru itu akan muncul yang paling besar tuh, yang layoutnya paling besar. Kemudian aktivitas yang terlama itu bakal hilang teman-teman. Nah, di gambar yang kanan ini itu adalah tampilan card yang ada di halaman aktivitas tersebut gitu teman-teman. Selanjutnya ini adalah layout tampilan yang ada di halaman biodata. Kita lanjut saja, ini pendidikan. Jadi kesimpulannya teman-teman, pada aplikasi ataupun website Codeigniter 4 ini itu memenuhi kebutuhan front end untuk menampilkan 3 modul yang seperti saya bilang tadi teman-teman. Nah, dengan filter, pencarian, terus sorting dan pagination 10 data per halaman, sehingga pengguna publik dapat menelusuri informasi dengan rapi dan aman. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mungkin langsung saja kita demoin. Nah, jadi ini adalah halaman website portofolio yang saya buat teman-teman. Sebenarnya saya juga menambahkan beberapa interaktif seperti toggle agar ada mode gelap sama mode terangnya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, itu hanya apa ya namanya? Hanya hiasan lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sepertinya kita akan coba masukin beberapa aktivitas teman-teman. Yang pasti hanya bisa dilakukan oleh admin teman-teman. Oke,
Sepertinya kita coba masukin aktivitas. Nah, kita coba tambahin aktivitas. Nama aktivitasnya apa aja. Tanggalnya tanggal 16. Jamnya jam 83, jam 8.40, 39, 40 sekarang. Deskripsinya coba kita taruh foto aja teman-teman. Kita pilih fotonya. Oke, kita coba simpan. Nah, ini nih teman-teman, aktivitas berhasil ditambahkan ini tuh adalah notifikasi ataupun tadi yang disebutkan di dalam PPT itu message teman-teman. Jadi ketika saya menambahkan, ketika saya menghapus, ketika saya edit, maka akan ada akan ada notifikasi ini teman-teman, karena ini sangat penting agar kita bisa mengetahui itu apakah berhasil apakah enggaknya teman-teman. Sudah saya tambahkan, kita coba buka ke halaman publiknya teman-teman. Nah, jadi yang terbaru akan muncul di tampilan yang paling besar, kemudian yang terakhir yang tadi akan hilang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian. Itu saja yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.